Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Sobat Messenger yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan telah membangunkan kami dari istirahat kami. Terima kasih atas istirahat yang Tuhan telah berikan. Kami juga berterima kasih atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini, sehingga kami boleh bangun dari tidur kami, bangun dari istirahat kami, dan kami boleh memulai aktivitas kami dengan mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan firman ini boleh kami laksanakan, boleh kami praktikkan dalam kehidupan sehari-hari kami. Di dalam nama-Mu kami berucap syukur, amin. Sobat Messenger, judul perenungan kita pada hari ini adalah Ku Tidak Takut. Ku Tidak Takut. Mari kita membuka dari kitab Mazmur. Mazmur pasal 118 ayat 5 sampai dengan 14. Mazmur pasal 118 ayat 5 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa mengelilingi aku demi nama Tuhan. Sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku, ya mengelilingi aku demi nama Tuhan. Sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Jemaat sekalian, Sobat Messenger, waktu saya studi di kampus seminari, saat itu tepatnya semester 4. Jadi di kampus saya memang setiap akhir semester genap kampus mengadakan program untuk setiap mahasiswa ambil bagian praktek ke lembaga sosial, ke gereja-gereja. Waktu itu saya bertepatan mengambil praktek di gereja yang berbeda dengan sinode asal saya yang ada lagi GKMI. Saya pergi ke tanah Papua, tepatnya ke sinode gereja Protestan Indonesia di Papua, GPI Papua. Tepatnya saya di Fakfak, kota Fakfak. Waktu itu saya praktek selama 3 bulan. Saya ada mentor yang adalah pendeta gembala jemaat di sana. Saya dimentori, saya bertemu dengan anak-anak mudanya, bertemu dengan anak-anak kecil, bertemu dengan kaum dewasanya, dan semuanya. Bahkan bertemu dengan organisasi yang ada di sekitar gereja tersebut. Gereja tersebut posisinya itu persis di pinggir pantai. Jadi setiap saya bangun pagi di pastori itu saya bisa melihat pemandangan yang indah. Namun yang menjadi tantangan bagi saya pribadi adalah waktu itu mentor saya itu harus ke kota.
Dari gereja tempat saya praktek sampai kota itu kita harus menempuh jarak, ya durasinya itu sekitar 30 sampai 45 menit. Tergantung kecepatan transportasi yang digunakan dan medan yang saat dilewati itu aman atau ada longsor. Ya, mentor saya harus pergi ke kota karena dia ada tugas atau pelayanan. Lalu mau tidak mau saya harus dipastori sendirian. Saya pikir bakal aman-aman saja. Tetapi ada hal yang paling saya takuti ketika saya sendirian, yaitu gelap. Tiba-tiba pastorinya itu mati lampu. Sobat Messenger, mati lampu, tidak ada lilin, lampu emergensi pun saya tidak tahu di mana karena mentor saya saat itu lupa memberitahu saya posisi lampu emergensi tersebut. Dan saya adalah orang yang takut gelap. Jujur, Sobat Messenger, saya takut gelap. Waktu saya kecil ketika saya lampu di rumah mati, pasti saya dengan kakak saya berteriak, "Ma, Pa." Karena bagi kami hanya mama dan papa yang bisa menenangkan kami jikalau kami ketakutan karena kegelapan. Namun mau tidak mau ketika saya praktek, saya tidak bisa manggil mama saya dan papa saya, Sobat Messenger. Alhasil yang saya lakukan adalah saya buka HP saya dan saya langsung, karena layarnya lumayan jadi seperti ada penerangan lah, meskipun itu hanya memberi penerangan di sekitar wajah saya. Namun dengan cahaya yang dalam tanda kutip kecil seperti itu, Sobat Messenger, saya sedikit merasa tenang. Dan saya juga waktu itu ya meminta pertolongan Tuhan agar bisa diberi ketenangan, diberi keberanian untuk bisa tidak takut lah. Masa praktek masih harus takut gitu. Saya harus keluar dari zona nyaman saya. Dari kisah ini, Sobat Messenger, kita tahu semua dari kita punya ketakutan masing-masing. Kita tahu semua dari kita punya pergumulan masing-masing. Kita tahu setiap dari kita punya masalah yang masing-masing dari kita mungkin ada di antara kita yang bisa melampauinya, ada juga yang sulit melampauinya. Namun dari hal tersebut, Tuhan selalu hadir bagi kita. Ia seperti cahaya handphone yang saya pakai ketika saya ketakutan di dalam kegelapan. Dia seperti cahaya yang memang terkesan kecil, yang memang terkesan redup, yang memang tidak memberi saya ketenangan yang benar-benar tenang seperti cahaya lampu atau cahaya matahari di siang hari. Namun cahaya tersebut cukup memberi ketenangan bagi saya. Saya rasa Yesus hadir bagi kita seperti terangnya lampu teplok, terangnya lampu emergensi, terangnya lilin. Kecil memang, Sobat Messenger, kecil dibandingkan dengan matahari. Namun itu seperti memberi harapan kepada kita. Ketika kita mengalami masalah, Yesus hadir dalam kehidupan kita, memberi kekuatan agar kita bisa melampaui masalah yang sedang kita alami saat ini. Ketika kita mengalami pergumulan atau persoalan yang pelik, yang kita tidak melihat apa ya jawabannya ya, apa yang harus kulakukan. Namun Yesus hadir memberi harapan, seperti memberi secercah jalan keluar sehingga kita bisa menyelesaikan persoalan pelik dalam hidup kita. Yesus juga hadir kepada kita, Sobat Messenger. Kita yang takut dengan segala ketakutan kita, seperti saya tadi takut gelap, Yesus hadir memberi keberanian kepada saya sehingga saya tidak lagi takut gelap. Yesus hadir buat kita, Sobat Messenger. Bahkan tadi di firman kita baca, ada banyak orang yang seperti mengelilingi kita seperti lebah. Yesus hadir buat kita. Ada banyak orang yang mencoba ingin menjatuhkan kita. Yesus hadir bagi kita. Ia menopang kita. Ada banyak orang yang ingin menggagalkan kehidupan kita.
No, Sobat Messenger, Yesus hadir buat kita. Dia tidak akan membiarkan kita gagal dalam kehidupan ini. Dia tidak akan membiarkan kita putus asa. Meskipun segala tantangan dalam kehidupan kita mencoba kita untuk putus asa. Mari menyadari Sobat Messenger bahwa Yesuslah kekuatan kita. Ia membuat kita tidak takut lagi. Ia membuat kita berani. Ia membuat kita punya kepastian dalam kehidupan ini. Ia membuat kita mampu melangkah sedikit demi sedikit dalam kehidupan ini, meski kita belum tahu akan menuju kemana atau garis finishnya di mana. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkaulah cahaya dalam hidup kami. Engkau seperti lilin kecil. Engkau seperti cahaya keterangan dalam suatu smartphone atau handphone yang kami miliki. Terkesan kecil, terkesan tidak ada artinya, namun memberi harapan kepada kami yang mungkin ketakutan akan kegelapan dan lain sebagainya. Tuhan, Engkau harapan bagi kami. Engkau membuat kami tidak takut. Ajarkanlah kami untuk bisa percaya kepadamu ya Bapa, untuk bisa mempercayakan kehidupan kami bahwa Tuhanlah saja yang akan menyertai kami. Tuhan tidak akan menggagalkan kami. Tuhan tidak akan menutup matanya daripada kami. Bahkan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Ya Bapa, kami berdoa untuk seluruh jemaat GKMI Kenari, bahkan seluruh pendengar Bread of Life ini. Kiranya Tuhan beri kekuatan, beri kesehatan, beri hikmat marifat, agar setiap daripada kami mampu melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Agar setiap daripada kami menjadi orang-orang percaya yang karena kasih-Nya Tuhan kami percaya. Pakai hidup kami Tuhan, sehingga kami pun boleh menjadi lilin-lilin kecil, terang-terang kecil dalam kehidupan rekan-rekan kami, keluarga kami, bahkan musuh-musuh kami. Inilah doa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selalu ingat, Tuhan adalah terang yang membuat kita menjadi berani. Tuhan Yesus memberkati.